yaitu sunnah-sunnahnya puasa. Hal-hal yang disunnahkan ketika puasa Ramadan, hal-hal yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah, yang sunnah Rasulullah ketika puasa Ramadan. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Fathul Qoribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fi shaumi salah satu asya. Disunnahkan di dalam puasa itu melakukan 3 hal. Di dalam melaksanakan puasa Ramadan sunnah melaksanakan 3 hal. Ahaduha, yang pertama adalah takjilul fitri. Takjil itu apa? Takjil itu bukan makanan yang biasa dijual atau makanan gratis pinggir jalan, bukan. Itu sudah menjadi nama makanan. Tapi maksud takjil di sini adalah takjilul fitri di sini mempercepat berbuka puasa. Disunnahkan ketika sudah masuk maghrib, disunahkan segera berbuka puasa. Ini sunnah. Intahak koko gurbus syamsi. Jika memang benar-benar matahari sudah tenggelam, benar-benar sudah maghrib. Fa'in syaka fala yu'ajilul fitro. Apabila masih ragu masih sudah maghrib atau belum, matahari sudah terbenam atau belum, maka tidak usah berbuka dulu. Riau hadir, silakan monggo. Nah, jadi kesunahan yang pertama, kesunahan puasa yang pertama adalah takjilul fitri, mempercepat berbuka puasa, bersegera berbuka puasa jika memang sudah benar-benar maghrib. Jadi kalau sudah maghrib jangan diundur ya, jangan ditunda, segera berbuka. Alasannya yang pertama, alasannya li khobaris shahihaini, terdapat hadis sahih yaitu la tazalu ummati bi khairin ma ajlul fitro. Umatku selalu dalam kebaikan selama bersegera berbuka puasa. Zada al-Imam Ahmad wa akhirus sahuro. Imam Ahmad menambah dari riwayat Imam Ahmad ada tambahan dan juga akhirkan sahur. Jadi memang sunnahnya umat muslim itu, umat Islam selalu dalam keadaan baik, selalu dalam kebaikan selama bersegera berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Ini hadis Nabi. Alasannya kedua, walima fi dzalika min mukhalafatil yahudi wan nasoro. Dan hal tersebut maksudnya mempercepat berbuka puasa itu supaya berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi dan orang Nasoro. Dahulu sebelum Islam, syariatnya orang Yahudi dan Nasrani itu juga puasa, tapi puasanya berbukanya malam, tidak maghrib, tidak tenggelamnya matahari berbuka, tapi berbukanya malam. Nah, umat Islam itu ketika sudah masuk maghrib, sudah ghurubus syamsi, sudah tenggelamnya matahari, disunahkan bersegera berbuka agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan dimakruhkan jika ada tujuan menunda-nunda, dimakruhkan. Sumerep Madura hadir, silakan. Tegal hadir, monggo, silakan kita ngaji bareng. Kemudian wayusannu ayuftiro ala tamrin wa ila famain. Disunnahkan berbuka puasa menggunakan kurma, apabila tidak ada maka dengan air. Jadi ini kesunahan yang lain. Yang awal tadi disunahkan segera berbuka puasa. Yang kedua, makanan apa saja yang disunahkan untuk berbuka puasa. Nah, ini yang disunahkan adalah kurma. Kalau enggak ada maka menggunakan air. Jeda hadir, silakan. Nah, dalam kitab Al-Bajurinya disunahkan berbuka puasa dengan tamar. Tamar itu adalah kurma yang sudah dikeringkan, yang biasa dijual di pasaran kan kurma-kurma yang dikeringkan seperti itu ya, itu namanya tamar. Wa yuqaddamu alaihi arutabu. Didahulukan dari tamar adalah rutab, kurma rutab. Kurma rutab itu kurma yang masih segar ya, yang masih belum dikeringkan. Jadi kesunahan makanan yang digunakan untuk berbuka puasa itu yang pertama itu rutab, kurma yang masih belum dikeringkan, yang masih segar. Tapi saya juga belum tahu persis yang mana karena belum pernah makan yang rutab ini. Kalau Anda sudah pernah makan yang rutab atau tak yang rutab bisa di komen yang bagaimana bentuknya. Tapi intinya kurma rutab ini kurma yang masih segar, masih belum dikeringkan.
Kalau nggak ada rutab maka menggunakan tamar. Tamar itu kurma yang sudah dikeringkan, yang biasa beredar di pasaran. Al-Bantani Cilmas turut nyimak, silahkan. Cianjur nyimak, monggo-monggo. Nah, kemudian kalau nggak ada rutab, nggak ada kurma, wa illa famain, maka menggunakan air. Ay wa illam yuftir ala tamrin fayusanu ayuftira ala ma'in. Maksudnya jika tidak bisa berbuka dengan kurma, disunahkan berbuka menggunakan air putih ya. Wa kaunuhum min ma'i zamzama aula, air zam-zam lebih utama. Jadi urutannya yang pertama rutab, kurma yang segar. Jika tidak ada menggunakan tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Kalau nggak ada menggunakan air zam-zam. Kalau nggak ada zam-zam, air putih biasa. Fahuwa muqaddamun ala ghairihi wa badal ma'i al hulwu wa huwa malam tamas sahun naru kazabibi. Jika tidak ada air, tidak menggunakan air, maka disunahkan urutan yang selanjutnya adalah menggunakan al hulwu. Al hulwu adalah makanan yang belum tersentuh api, yang belum dimasak oleh api. Di sini dicontohkan kazabibi, anggur atau kismis, atau kalau di Indonesia pisang, apalagi semangka, pepaya dan lain-lain. Makanan-makanan yang belum dimasak dengan api itu disunahkan. Kemudian wal laban, susu, wal asal dan madu. Wal labanu afdalu minal asali, susu lebih utama daripada madu. Walahmu afdalu minhuma, daging lebih utama dari susu dan madu. Kemudian urutan selanjutnya, makanan yang disunahkan untuk berbuka selanjutnya adalah summal halwa waya al halawatu. Kemudian setelah al hulu ini al halwa. Al halwa ini manisan. Al halawatu al ma'rufatu, manisan yang sudah terkenal. Wahya al makmulatu binari, yaitu manisan yang sudah dimasak dengan api. Makanan yang manis yang sudah dimasak dengan api. Contohnya apa ya? Contohnya jajan-jajan pasar itu loh, jajan pasar atau kolak ya, kolak bisa, kolak. Jadi urutannya tadi, ketika berbuka puasa yang pertama disunahkan mempercepat atau bersegera berbuka puasa. Yang kedua disunahkan makan makanan yang disunahkan oleh Nabi, yaitu urutannya yang pertama adalah menggunakan rutab, kurma basah, kurma yang belum dikeringkan. Kalau nggak ada menggunakan tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Kalau nggak ada menggunakan air zam-zam. Kalau nggak ada air putih biasa. Atau urutan selanjutnya yang sunnah adalah al-hulwu, makanan yang belum dimasak oleh api. Seperti ya di komentar ada sawu, durian, pepaya. Nah, yang selanjutnya kalau nggak ada menggunakan makanan manis yang sudah termasak oleh api, yang sudah dimasak. Ada banyak, ada kolak, ada lain-lain. Dari Blitar nyimak, monggo. Saya juga dari Blitar. Dari Banten hadir, ya silahkan, monggo silahkan kita ngaji bareng. Nah itulah makanan-makanan yang disunahkan ketika berbuka puasa. Lanjut. Yang kedua, wasani takhirus sahuri. Sunnahnya puasa Ramadan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Di dalam, oh ya tadi sebelum ke sini ya, ada tambahan keterangan. Fa'il lam yajid ilal jima aftara alaihi. Maka apabila tidak ada yang digunakan untuk berbuka puasa, adanya hanya jima, adanya hanya bersenggama, maka disunahkan, maka boleh berbuka puasa dengan jima, dengan berhubungan badan dengan istrinya. Enggak ada makanan pun, enggak ada air, enggak ada makanan, adanya hanya istri, maka bisa berbuka puasa dengan bersenggama dengan istri. Terus kemudian wayahsulu aslu sunnati biwahidatin minat tamri wa nahwihi. Aslu sunnah atau mulai awal disunnahkan, mulai sunnah makan tadi, yaitu mulai biwahidin minat tamri, makan satu kurma saja sudah sunnah. Jadi berbuka dengan satu kurma sudah mendapatkan kesunahan.
wa nahwihi. Kadzalika bis nataini. Begitu juga makan 2 kurma juga mendapatkan kesunahan. Wa amma kamaluha fayahsulu bis salasi. Sedangkan yang yang sempurna itu dengan 3 kurma untuk berbuka puasa. Fa aksaro minal autari, atau lebih 3 kurma atau lebih, yang penting ganjil. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, yang penting ganjil. Itu sunnahnya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla yusalliya ala rutubatin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan rutab, dengan kurma yang belum dikeringkan sebelum sholat maghrib. Jadi Rasulullah itu sebelum sholat maghrib berbukanya hanya menggunakan kurma ganjil, kemudian sholat maghrib. Tidak seperti kita ya, kalau berbuka kan 1 piring dulu nasinya, belum kolaknya 1 mangkok, belum pisangnya 1 lirang dan lain-lain. Kalau Rasulullah itu berbukanya hanya menggunakan kurma kemudian sholat maghrib. Jadi antara Ramadan dan tidak Ramadan itu sholat maghribnya nggak ada bedanya, waktunya tetap nggak dimundurkan. Nah, kalau kita kan kalau Ramadan makan banyak dulu, maghribnya agak mundur. Kalau Rasulullah enggak. Antara Ramadan dan tidak Ramadan itu sholat maghribnya tetap, karena waktu Ramadan pun berbukanya hanya kurma 3 biji atau kurma ganjil kemudian sholat maghrib. Fa'ilam yakun fa'ala tamrin, apabila tidak ada rutab menggunakan tamar, kurma kering. Fa'ilam yakun hasawatin min ma'in, jika tidak ada kurma maka Rasulullah meminum beberapa teguk air. Kama rawahu Tirmizi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita bahas selanjutnya, yang kedua takhirus sahuri. Kesunahan yang kedua mengakhirkan sahur. Sahur diletakkan di akhir. Nah, di hampir subuh lagi sahur itu sunnah. Karena terdapat hadis di sini li khabari sahihaini, karena terdapat hadis sahih, tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat barokah. Ketika umat Islam sahur maka dia mendapatkan barokah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadkhulu waktu binisfil laili. Mulai mendapatkan kesunahan sahur itu ketika sudah masuk tengah malam. Tengah malam itu jam berapa ya? Kalau awal malam itu kan maghrib itu jam 6. Akhir malam itu fajar shadiq atau subuhnya jam 4. Berarti tengah-tengahnya jam 11. Ya betul. Nah, jadi mulai mendapatkan kesunahan sahur itu setelah jam 11 malam. Fa'aklu qablahu laisa bisahurin. Maka makan sebelum tengah malam itu tidak dinamakan sahur. Makan sebelum jam 11 malam tidak dinamakan sahur. Fala tahsulu bi sunnatu, maka tidak mendapatkan kesunahan jika makannya sebelum tengah malam. Falhasilu anna sahura sunnatun. Walhasil, maka sahur itu sendiri sunnah. Sahur setelah tengah malam itu sunnah. Wa ta'khiruhu sunnatun ukhra. Mengakhirkan sahur itu sunnah tersendiri. Jadi sahur itu sunnah, mengakhirkan sahur itu sunnah. Jika Anda sahurnya jam setelah setengah malam itu hanya mendapatkan 1 kesunahan, yaitu sunnah sahur. Tapi jika Anda sahurnya hampir subuh, Anda mendapatkan 2 kesunahan, sunnah sahur dan sunnah mengakhirkan sahur. Wa yusannu takribu minal fajri bi qadri mayasau qira'ata khamsina ayatan. Disunnahkan sahur tersebut mendekati fajar, hampir subuh, dengan sekira waktu yang durasi membaca ayat 50 ayat, membaca Quran 50 ayat. 50 ayat sebelum subuh itu berapa menit ya kalau di kita? 10 menit atau 15 menit. Nah, kira-kira sunnahnya itu yaitu mendekati subuh, mendekati fajar, kira-kira membaca 50 ayat. 50 ayat sebelum subuh. Sekitar 15 menitan ya, itu disunahkan
untuk mengakhirkan sahur di waktu itu. Wa ta'khiru sahuri min isi hadhil ummati. Mengakhirkan sahur itu termasuk keistimewaan umat-umat sekarang, umat Nabi Muhammad. Bidalili annal umama as-sabiqata kanu yakuluna qabla ayyanamu wa kanu yahrumu alaihim al-aklu wasyurbu min waktin nisa'i aw bin naumi wala qabla waktin nisa'i. Bahwa umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani, dahulu kan ada syariat puasa ya, mereka itu berbuka makan sahur sebelum tidur, dan diharamkan bagi mereka makan dan minum sebelum pada waktu isya, atau tidur walaupun sebelum waktu isya. Karena kadzalika fi sadril Islam, bahkan di dalam awal-awal Islam juga begitu. Nah, umat terdahulu itu memang ribet, memang sulit menjalankan puasa, sulit. Berbukanya malam, enggak maghrib, terus sahurnya enggak boleh diakhirkan, harus malam. Kalau umat sekarang, umat Islam itu mendapatkan khosois, mendapatkan keistimewaan, yaitu disunnahkan segera berbuka ketika sudah maghrib, dan disunnahkan mengakhirkan sahur. Nah, jadi kalau sahurnya akhir mendekati subuh, ada dua pahala tadi, pahala sahur dan pahala mengakhirkan sahur. Kalau sahurnya jam 1 malam, itu hanya dapat satu kesunahan sahur saja, tidak mendapatkan kesunahan sahur. Malam kesunahan sahur, kesunahan mengakhirkan sahur, malam yakok fisakin falayu akhiru, selama tidak ragu. Kalau ragu ini sudah subuh atau belum, maka ya nggak usah diakhirkan. Kalau misalkan ragu nanti kalau diakhirkan sahurnya nanti sudah masuk subuh atau belum, kalau ragu seperti itu ya nggak usah diakhirkan sahurnya. Tapi kalau zaman sekarang kan enak, zaman sekarang sudah ada imsak, ada jadwal di HP kita, itu enak, kita nggak ragu ini sudah masuk subuh atau belum, kan nggak ragu, sudah jelas waktunya. Nah, jadi kita bisa memanage waktu kita kapan kita sahur di akhir malam. Nah, kemudian selanjutnya wa yahsulu as-sahuru biqalil akli wasyurbi. Kan kesunahan sahur itu sudah didapatkan dengan makan sedikit, minum sedikit. Walaupun minum 1 teguk 2 teguk itu sudah mendapatkan kesunahan sahur. Nah, kemudian Fafi Sahih Ibnu Hibban, di dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Hibban, tasaharu walau bijur'ati ma'in, sahurlah kalian walaupun hanya dengan 1 tegukan air. Wa yusanu kaunuhu mimma yundabil fitru alaihi, dan disunahkan makanan-makanan yang digunakan untuk sahur itu sebagaimana yang disunahkan ketika berbuka puasa. Tadi kan yang digunakan untuk berbuka puasa apa saja? Yang pertama korma rutop, kalau nggak ada korma tamer, korma yang dikeringkan. Kalau nggak ada air, atau menggunakan makanan yang belum dimasak dengan api, atau menggunakan makanan manis yang sudah dimasak. Nah, selain disunahkan untuk berbuka, itu juga makanan yang disunahkan untuk sahur. Pelantungan kendal hadir, Terenggalek izin derek ngaos, monggo tulung agung, Jaksel hadir, Pucang Rejo Gandon hadir, lan bau mana itu saya belum tahu. Nah, silahkan semua kita ngaji bareng. Kemudian kesunahan puasa Ramadan yang ketiga, wasalisu tarkul hajri, yang ketiga sunnah tidak berkata kotor, ail fuhsi minal kalami al faisi, maksudnya perkataan-perkataan yang buruk. Disunahkan jangan sampai kita berkata kotor ketika berpuasa Ramadan. Fayasunu as-shaimu lisanahu anil kadzibi, maka orang yang berpuasa harus menjaga lisannya dari berbohong. Jangan sampai berbohong ketika berpuasa. Kalau nggak puasa ya nggak boleh, ya haram. Maksudnya ketika berpuasa, maksudnya kenapa disunahkan meninggalkan perkataan buruk? Karena kalau berpuasa itu selain dosa juga menghanguskan pahala puasa. Puasanya hanya lapar dan haus, tidak mendapatkan pahala karena berkata kotor.
Jadi disunahkan meninggalkan perkataan yang mengandung dosa supaya nggak hangus puasanya. Maka orang berpuasa harus menjaga lisannya dari berbohong, wal ghibati dan ghibah, gosip, rasan-rasan. Nah, ghibah itu apa? Ghibah itu wal ghibatu ai alati hiya dzikruka akhoka bima yakrohu. Yaitu kamu menyebutkan keburukan orang lain, keburukan yang orang lain tersebut nggak suka jika mendengarnya. Misalkan si A itu loh, orangnya pendek, hitam, itu namanya ghibah. Kalau dia nggak suka dengan hal tersebut. Walau bimafi, walaupun kenyataannya memang seperti itu. Walaupun kenyataannya memang seperti itu namanya ghibah. Kalau nggak kenyataannya seperti itu, ya namanya fitnah. Namanya ghibah itu ya memang mengomongkan sesuatu yang nyata pada orangnya. Kalau nggak nyata ya namanya fitnah. Walau bihadratihi, walaupun orangnya ada, terus kamu ngomong keburukannya, itu namanya ghibah. Orangnya ada atau nggak ada namanya ghibah. Terus kemudian au nahwi wa nahwi dzalika, dan perkataan kotor yang lainnya, kasyatmi, seperti mencaci maki, misui, berkata kotor kepada orang lain, itu namanya perkataan buruk yang dilarang. Kemudian kalau posisi kita yang dicaci maki orang itu gimana? Wa in satamahu ahadun fayaqul marataini aw salasan inni shaimun. Apabila kamu dicaci maki oleh orang lain, maka ucapkanlah 2 kali atau 3 kali ucapan inni shaimun. Sesungguhnya saya orang yang berpuasa. Saya ini sedang puasa. Jadi gitu ya. Kalau sedang puasa, kalau ada orang lain mencaci maki kamu, maka ucapkanlah saya ini sedang berpuasa. Saya sedang puasa loh. Nah, supaya apa? Supaya dia nggak jadi mencaci maki dan kamu juga nggak ikut gantian mencaci. Ucapkan seperti itu. Inni shaimun, saya sedang berpuasa. Nah, imma bilisanihi, ada kalanya mengucapkan dengan lisannya, kama qala Nawawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, au biqalbihi, atau mengucapkanlah jadi saya sedang puasa di hatinya saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Rafi'i anil aimati, dari imam-imam, waqta soro alaihi, dan Imam Rafi'i memilih yang ini. Jadi ketika ada orang yang mencaci kamu katakanlah saya sedang berpuasa loh. Ini bisa diucapkan di lisan, bisa dikatakan di hati. Nah, batasannya gimana? Wa qaluhu imma bilisanihi ai illam yakhaf arya'a, wa qalu au biqalbihi in khafahu. Jadi jika khawatir riya, itu ya di hati saja mengucapkan saya sedang puasa. Jika khawatir pamer ibadah, mengucapkan inni shaimun, mengucapkan saya sedang puasa, ya di hati saja. Tapi kalau nggak ada khawatir riya, nggak ada khawatir pamer puasa, maka boleh kita mengucapkan di lisan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa loh, jangan mencaci maki saya. Nah, itulah tadi 3 kesunahan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Ada tambahan di dalam kitab Al-Bajurinya, kesunahan-kesunahan yang lain. Di antaranya katarki syahwati alati la tubtilu soma kasyamir royahin wa nadhur ilaiha, yaitu meninggalkan syahwat yang tidak membatalkan puasa, seperti mencium bau-bauan enak. Nah, itu disunahkan meninggalkan mencium bau-bauan enak. Misalkan Anda ada makanan di meja, kamu terus diambu, dicium baunya, itu makruh, disunahkan nggak mencium bau. Atau ada ikan pindang, kamu ambil terus diciumi baunya, itu makruh. Atau pagi-pagi mampir ke warteg, mencium baunya, nah, itu makruh. Disunahkan meninggalkan itu semua. Kalau mencium inhaler gimana? Fake atau apa inhaler itu. Nah, itu jika menciumnya karena ada hajat, karena misalkan hidung mampet atau alergi, itu boleh saja. Tapi kalau nggak ada hajat, karena ingin bau-bauan segar saja, maka itu dimakruhkan.
Jadi nggak usah mencium yang aneh-aneh. Madiun derek ngaos, Tasik, Ungaran derek ngaos, Malaysia hadir. Madiun derek ngaos, Riau hadir. Singosari derek ngaos, Malaysia hadir. Monggo monggo. Tasik, Madiun, Riau, Singosari, Cilacap, Batam, Kebumen, Ungaran, dan lain-lain. Assalamualaikum, Jember hadir. Monggo. Lanbau, Kisting, Tanggamus, Lampung. Oh nggih, ngapunten kula mboten dereng ngertos. Insyaallah besok-besok main ke Lampung. Pamer ibadah. Nah, pamer ibadah tapi niat biar ditiru oleh orang lain gimana? Apakah tidak boleh mempamerkan? Gimana, boleh nggak ibadah dipamerkan? Ada pertanyaan di komentar. Itu di Quran itu ayat tentang sedekah ya. Ayatnya gimana itu? Intu betul sedekati fa ni'immahi. Apabila kamu memperlihatkan sedekah, maka itu bagus. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi apabila kamu menyembunyikan sedekah tersebut dan sedekah kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih bagus. Itu di ayat Quran seperti itu. Sedekah diperlihatkan kepada orang lain itu bagus, nggak buruk, itu bagus. Tapi kalau disembunyikan itu lebih bagus. Sedekah siri lebih bagus. Tapi sedekah diperlihatkan itu bagus, tidak buruk, bagus. Jadi pada nggak sedekah ya lebih baik sedekah diperlihatkan. Tapi sedekah di siri itu lebih bagus. Nah, di tafsirnya ayat ini bahwa terkadang sedekah diperlihatkan orang lain itu lebih bagus jika tujuannya nggak riak, nggak pamer. Tujuannya agar ditiru, agar menjadi panutan. Misalkan kamu hidup di daerah orang-orang yang pelit, maka ketika sedekah boleh diperlihatkan supaya menjadi panutan, menjadi teladan, ditiru orang lain dengan catatan tidak riak, dengan catatan tidak pamer. Kalau ada niatan riak ya lebih bagus ibadahnya disembunyikan, sedekahnya disembunyikan. Nah, kemudian disunahkan lagi tarku zaukit ta'ami. Tarku wa tarki zaukit ta'amin au ghairihi khofa wusulhi ila halkihi ila lihajatin. Jangan sampai disunahkan jangan sampai mencicipi makanan. Karena mencicipi makanan itu kalau rasa makanannya sampai ke tenggorokan itu membatalkan puasa. Namun kalau nggak sampai tenggorokan itu hukumnya makruh. Mencicipi makanan kalau nggak sampai tenggorokan hukumnya makruh. Kalau sampai tenggorokan masuk itu membatalkan puasa. Kecuali ada hajat misalkan kamu profesinya sebagai koki, chef, maka ya boleh saja asalkan nggak sampai masuk tenggorokan. Kalau masuk tenggorokan ya batal puasanya. Terus kemudian lagi wa kaktisalihi an hadasin akbari lailan wa kaktisalihi an hadasin akbar lailan yakuna ala taharatin min awali somihi. Mandi hadas besar pada malam hari supaya dalam keadaan suci pada awal puasanya. Jika Anda junub, malam harinya junub, segera mandi, jangan sampai disunahkan segera mandi, jangan sampai fajar dalam keadaan junub. Walaupun boleh saja mandi junub setelah fajar boleh saja, tapi disunahkan ketika malam hari junub itu mandinya juga malam supaya fajar sudah dalam keadaan suci. Terus kemudian sunnahnya lagi wa qalihi akiba fitrati Allahumma lakasumtu. Disunahkan ketika setelah berbuka berdoa Allahumma lakasumtu wa rizqika aftartu wa bika amantu wa lakaslamtu wa lakatawakatu dhabatu mau dan seterusnya. Doa-doa berbuka puasa. Nah, kesunahan doa berbuka puasa ini setelah berbuka ya. Tidak sebelum berbuka. Tapi kesunahnya akibat fitrihi setelah berbuka puasa. Jadi setelah selesai makan, setelah selesai minum terus berdoa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Nah, kesunahnya setelah berbuka, tidak sebelum berbuka.
Walaupun boleh membaca sebelum berbuka ya boleh saja. Ketika maghrib membaca doa itu ya boleh saja, doa kalau nggak boleh saja. Cuman para ulama menyebutkan kesunahannya setelah makan minum, setelah berbuka. Karena wala rizkika aftar itu artinya ya Allah, dan dengan rezekimu saya sudah berbuka puasa. Itu menggunakan fi'il madhi, artinya sudah. Makanya para ulama mengatakan kesunahan membaca doa itu setelah berbuka puasa. Nah, kemudian wa iksarhi min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang salah saya sebutkan di video sebelumnya ya, sebelum ini, para ulama terdahulu memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, termasuk Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu sebulannya khatam 60 khataman. Seharinya khatam 2 kali, sehari baca juz 1 sampai juz 30, kemudian baca lagi juz 1 sampai juz 30, sehari membaca 60 juz. Karena apa? Karena memang dilipat gandakan. Membaca Al-Quran itu kan pahalanya per satu huruf. Per satu huruf pahalanya banyak sekali. Makanya pada bulan Ramadan para ulama memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian wa mudarosatihi, mudarosah Al-Quran. Mudarosah itu gimana? Biaya qira'a ala ghairihi wa yu'itu ghairu ma qara'ahu awal. Yaitu membaca Al-Quran disimak orang lain, kemudian setelah disimak orang lain itu gantian membaca Al-Quran sebagaimana yang telah kau baca tadi, gantian membaca sebagaimana yang kau baca. Atau kalau di kita namanya apa ya, sorokan apa namanya. Nah itu mudarosah disunahkan. Setelah itu wa'tikafi fi Ramadan, melakukan iktikaf di dalam bulan Ramadan. Iktikaf itu ya berdiam di dalam masjid, masuk masjid, duduk, terus kemudian niat nawaitu iktikafa lillahi ta'ala. Di hati niat iktikaf, saya niat iktikaf karena Allah. Itu duduk saja sudah mendapatkan pahala di dalam masjid. Semakin lama duduk semakin banyak pahalanya. Duduk saja mendapatkan pahala, apalagi sholat, zikir, baca Al-Quran, pahalanya tambah banyak. Siyama fil ashril akhiri minhu litibai, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, nah itu lebih disunahkan lagi. Alasannya litibai, karena mengikuti Nabi itu kalau 10 akhir bulan Ramadan selalu sering ke masjid untuk itikaf. Wa rajai ayusadifa lailatul qadri, dan berharap akan bertemunya Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan. Fa innaha munhasiratun fi indana, karena Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir bulan Ramadan menurut kita, menurut mazhab Syafi'i. Au mubadaratihi liksari sedekati, atau memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Li annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana azwadu ma yakunu fi Ramadana, karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Maka kita sebagai umatnya disunahkan memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Wa bil jumlah fayuksiru fi min amali khair. Kesimpulannya, di bulan Ramadan ini disunahkan memperbanyak amal-amal kebaikan. Li'anal amala yudha'afu fi anil amali fi ghairihi, karena amal ibadah di dalam Ramadan ini dilipat gandakan daripada di selain bulan Ramadan. Min baqiyati syuhur. Jadi di bulan Ramadan ini disunahkan memperbanyak amal baik, karena setiap amal baik di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itulah tadi beberapa kesunan-kesunan bulan Ramadan di dalam kitab Fathul Qorib, dan ditambah beberapa keterangan di dalam syarah, yaitu kitab Al-Bajurinya. Sebelum saya tutup, saya absen. Assalamualaikum dari ngos, monggo. Baru tahu kalau sunnah baca doa itu setelah buka. Biasanya sebelum buka. Dibaca sebelum buka juga boleh, namun para kebanyakan ulama mengatakan sunnahnya setelah berbuka puasa. Jadi bukan doa sebelum puasa, Ustaz. Jadi gimana doa untuk sebelum puasa? Sebelum puasa yang baca bismillah. Yang warid dari Nabi yang membaca bismillah sebelum makan. Doa-doa sebelum makan.
Mencicipi makanan itu janji jangan ditelan makanan tersebut. Ya, mencicipi makanan kalau sampai tertelan ya batal puasanya. Kemudian Jombang, Pontianak, Garut, Ciamis. Silakan hadir, Lampung silakan. Untuk materi hari ini saya tutup sekian dulu ya. Mohon maaf karena sudah agak siang, ada aktivitas lain. Yang belum menyimak dari awal bisa diulang lagi. Masuk masjid langsung niat itikaf boleh ya? Boleh, monggo. Boleh. Ketika masuk masjid niat itikaf boleh, asalkan jangan terus berjalan, berhenti terus niat itikaf. Itu sudah sunnah. Itikaf itu boleh di bulan Ramadan dan boleh di selain bulan Ramadan. Boleh siang, boleh malam, boleh sore, boleh pagi. Namun yang Rasulullah itu biasanya memperbanyak itikaf di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Insya Allah pembahasan tentang itikaf akan dibahas di lain waktu. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.